¿Te ves bien, mami? Por favor, contesta. ¿Qué pasó, hija? Papá, estoy perdida. Tienes que ayudarme. ¿Te urge? Porque estoy un poco ocupado. Necesita relajarse, señor. ¿En serio te estás cogiéndote a alguien ahora mismo? Ahorita mando a alguien por ti. Espera, ¿quién? Por favor, que no sea otro asqueroso. ¿Rogando chicas en mi bar? Debes tener deseos de morir. Tienes a la persona equivocada, te lo juro. ¡Cállate, cabrón! ¿Qué pasa? ¿Me llamas en el peor momento? ¿Recuerdas el favor que me debes? Ahorita me lo vas a pagar. Ay, por favor, que no me haga nada, que no me haga nada. ¿Dónde estás, papá? Una princesa como tú no debería estar tan solita en un lugar como este. La parte de atrás de mi camión está más calientita. No está bien asqueroso. Con esa boquita afilada, ha de hacer maravillas. Señor Betancourt, papá envió a su mejor amigo. Estás temblando. Vamos, niña. Niña, ¿por qué me sigue llamando así? Soy una mujer hecha y derecha. ¿Qué estás esperando? ¿Una alfombra roja o qué? Vámonos, que estoy ocupado. ¿No había visto a Leonardo en 5 años? Está más guapo de lo que recuerdo. ¿Pasa algo? Solo tu brazo. Me di cuenta que estaba mojado de la lluvia. Sécalo entonces. ¿Te parece que allá arriba no está mojado? Cierto, lo siento. ¿Y por qué te envió mi papá? Pensé que estarías en tu bar golpeando pervertidos, no salvando a la hija de tu amigo de unos tipos. Ahora que lo pienso, no veo a mi papá en meses. Probablemente lo veas más No que soy yo. de charlar cosas sin importancia. Bueno, entonces... Uy, espera, para. Necesito comprar algo. No voy a llevar a comprar alcohol a una niñita. Tengo 22 años. Por eso, una niña. Cállate, no es como que eres mucho más grande que yo. Además, mira, estoy organizando una pequeña reunión y si no compro el alcohol nadie va a ir. Si te llevo, ¿te callas? Sí. Regreso enseguida. No vas a salir vestida así. No es seguro. ¿Así he estado todo este tiempo? Sí. Me podrías haber dicho algo.
Lo acabo de hacer. Eres un asco. Dame algo para taparme. Si ya terminaste de verme, creo que tu tienda cierra en 2 minutos. No te estaba viendo, estaba bostezando. Toda una bebé. Ya es hora de dormir. No me digas, bebé. Puede que esta noche hagas amigos, Isabel. Esta es tu maldita reunión. Parece un circo. ¿Tu padre sabe sobre esto? Quizás si mi padre se molestara en visitarme de vez en cuando me importaría su opinión. Pero él no vive aquí. Y tú tampoco. Sí, bueno. Sobre eso. Ahora, yo vivo aquí. Tu padre me puso a cargo. ¿Y sabes qué? Voy a correrlos a todos. No, espera, por favor. Esta es mi única oportunidad de hacer amigos. No puedes comprar amigos, Isabel. No tengo otra opción. Es mi último año en la universidad, Leonardo, y no quiero graduarme solo. Está bien, sigue con tu maldita fiesta. Igual me voy a quedar hasta que tu padre vuelva. ¿Quién es? Nadie. Voy a matarte, pinche zorra. ¿Este es tu ex? No es para tanto, puedo explicarlo. Tu padre me habló sobre él. ¿Me han estado espiando? Tu padre solo quiere protegerte. Voy a tomar cartas en el asunto. Es o vivir conmigo con 3 guardaespaldas de tiempo completo. Tú decides. No vives aquí. No necesito una niñera. Entonces deja de actuar como una niñita. Más te vale que no te aparezcas por ahí. No necesito que seas un imbécil enfrente de todos mis amigos también. Maldita sea. Pero tengo que protegerla, se lo prometí a Javier. ¿Y ese anciano quién es? ¿Anciano? Si está mejor que tú, Miguel. Recuérdame porque estoy en la fiesta de una luce cuando soy la más popular de la universidad. Podría estar en mi yate ahora mismo. No sé, pero parece que el papá de Isabel Curie es millonario. Carlota del Río. Y Rafaela también. No puedo creer que hayan venido a mi fiesta. Obvio, no nos los perderíamos. Mucho gusto en conocerte. Por favor, siéntanse como en su casa. Gracias, Irma. ¡Soy Isabel! Ay, creo que esta botella de tequila compensa el tener que aguantar a la perdedora de Isabel. ¿Dónde está Isabel? Olvídate de Isabel, ven conmigo. Conozco un lugar para hablar. Olvídate de Isabel, ven conmigo. Conozco un lugar para hablar. No me gusta hablar. Conocemos a los de tu clase. Sabemos a lo que te refieres con hablar o no hablar. ¿Me estás diciendo que nos estás rechazando por una donadie como Isabel? Lo siento, niñas. No me gustan las mujeres desesperadas. Oye, oye.
¿De verdad prefirió a Isabel antes que a nosotras? Creo que tenemos que enseñarle a esa pobre diabla lo que le pasa a las zorras cuando creen que pueden opacarnos. Isabel, hola. ¿Crees que puedo usar tu baño? Todos están usando el de abajo. Sí, por supuesto. Eres como la reina de la universidad. Gracias. No puedo creer que no nos hayamos hecho amigas antes. ¿Somos amigas? Por supuesto. Pero tengo que ir al baño. Espérame ahí afuera. Sí, esperaría aquí fuera de mi cuarto. ¿Qué secretos puedo encontrar? ¡Oh, por Dios! ¡Esto es oro puro! Isabel, eres una perra loca de mente. Ay, hora de terminar con tu fiesta de perdedores. Creo que vi a Isabel salir con un chico. ¡Atención! ¡Hola! Al parecer están un poco aburridos. ¿Por qué no animamos esto leyendo unas cuantas páginas del diario de Isabel? Querido diario, mi papá nunca quiere estar conmigo. A veces siento que no me ama. Ay, Isabel, ¿tienes daddy issues? No, Carlota, devuélvemelo. El mejor amigo de mi papá, Leonardo, es un DILF. Eso quiere decir un papá con el que quiero tener sexo. Y sinceramente, si no fuera el mejor amigo de mi papá... Ay, Isabel, ¿fantaseas con cogerte a hombres de la edad de tu papá? ¡Ah, qué asquerosa eres! Eso no es verdad. Carlota, creo que esta perra está en celo o algo así. ¿Toda esta plática sobre tu fetiche con los abuelos te excitó? Ay, chiquita, vamos a enfriarte. No. ¿Celosa de que un abuelito prefiere a Isabel por encima de un trío contigo y la perdedora de tu amiga? Se supone que te desharías de él. Vienes a su fiesta, te aprovechas de su amabilidad y encima te burla de su familia. Era una broma. La broma es que Isabel es una chica buena a pesar de la ausencia de su padre. En cambio tu padre solamente te enseñó a ser una perra. Leonardo, ya basta, déjala. Sí, solo una cosa más. ¿Qué carajos te sucede? ¡Eres muy viejo para ser tan ruin! Tienen razón, soy ruin. Pero una cosa más, Isabel es buena y no alardea sobre las conexiones de su familia. Se vuelven a meter con ella. Les voy a arruinar la cara. Solo somos unas niñas. Me importa un carajo. Y se me largan todos ahorita mismo. ¡Pero ya! ¿Qué carajos fue eso?
¿Qué carajos fue eso? ¿Te lastimó? Estoy bien. Oye, te dije que estoy bien. Un segundo. ¿Estás triste? ¿Por qué estás triste? Lo entenderías. Ya no son tus amigas, intentaron lastimarte. Ya sé que no son mis amigas. No soy estúpida. Pero era Carlota del Río delante de quien acabas de amenazar. Te voy a intentar detener ahí. Es la presidenta del comité de estudiantes. ¡Dije que te detengas! Hari pernikahanku seharusnya hari terbahagia dalam hidupku. Tapi aku malah diberikan pada pria yang terkenal kejam. Pewaris mafia New York. Halo pengantinku. Malam ini, dia akan mengambil kesucianku seperti dia membunuh orang, tanpa belas kasihan. Sekarang kau milikku. Ini ulang tahunku yang ke-18. Akhirnya aku akan bebas dari ayahku yang keras dan hidup mafianya. Mungkin aku akan mendapatkan ciuman pertamaku. Arya! Selamat ulang tahun ke-18, Arya. Alih-alih merayakan ulang tahun malam ini, kita akan mengadakan pernikahan. Pernikahanmu. Pernikahan? Aku gak punya pacar. Aku bahkan dilarang untuk mencium pria. Siapa yang akan kunikahi? Luca Vitiello, pewaris mafia New York. Ayah, jangan. Dia pria kejam dan playboy terkenal di negeri ini. Dia membunuh saat berusia 11 tahun. Yang berarti kekuatan seorang pria di dunia kita. Kita harus beraliansi dengan mafia New York. Ini bisnis. Kau menjual putrimu demi bisnis? Jaga bicaramu. Apakah mau Gianna, adikmu yang menikah? Gianna masih 16 tahun, tapi jangan pikir aku akan melepaskannya. Katakan pada Gianna kalau dia sudah bertunangan dan itu salahmu. Aku ingin menunggu cinta, bukan menikahi seseorang yang memperlakukan wanita dengan kasar. Tapi Gianna adalah adikku. Aku harus melindunginya. Enggak. Jangan, Gianna. Aku akan menikah. Aku akan menikahi Luca. Dan kau akan mematuhinya seperti kau mematuhiku. Kau akan memberinya anak agar keluarga kita bisa bersatu. Aku hanya alat, ya kan? Arya, kembali. Aku baru 18 tahun. Aku gak bisa kehilangan kesucianku. Halo pengantinku. Luca. Bagus. Ayahmu memang menjanjikanku. Wanita tercantik di Chicago. Berikan tanganmu. Sekarang tangan ini milikku. Dan juga tubuhmu yang lain. Kasih tahu aku, apa moto dari keluarga kita, sayangku? Lahir dalam darah, bersumpah dalam darah. Arya, beraninya kau melawanku dan memukul Luca? Dasar gadis bodoh! Apa yang kau lakukan, Luca? Sekarang dia milikku untuk dijaga dan kuatur sesuka hati. Hanya aku yang boleh menyentuh istriku. Malam ini aku gak cuma menyentuhmu. Akan kuhancurkan. Dan kau akan meminta lebih.
Luka bukan pria biasa. Dia adalah monster. Dan malam ini, aku adalah persembahannya. Kau nggak harus melakukan ini. Lebih baik aku menghabiskan hidupku bersama Luka daripada melihat adikku menikah dengan mafia. Jangan khawatirkan aku, Gianna. Apa yang kau lakukan? Dia menyiapkanmu untuk malam ini. Kau perlu tampil rapi untuk suamimu. Ya, kalau kau nggak terlihat cantik dari depan, dia tetap akan menaklukkanmu dari belakang. Ku dengar Luka sangat hebat di ranjang. Sudah cukup. Itu sepertinya sakit. Aku perlu bicara dengan tunanganku. Aku bukan minta izin. Kenapa kau selalu berpakaian minim saat aku melihatmu? Minum ini. Jadilah anak yang baik dan telanlah. Sekarang gak ada lagi yang perlu kau takutkan. Pintar. Sampai jumpa di altar. Dia melakukan itu untuk melindungi dirinya atau aku? Kau berdarah. Ada hal yang harus kuurus. Apakah kalian akan saling menghormati sebagai suami dan istri seumur hidup? Kau tahu janji anggota baru keluarga mafia? Katakan. Aku bersumpah akan masuk dalam keadaan hidup, keluar dalam keadaan mati. Sekarang kau boleh mencium pengantinmu. Aku tahu ini ciuman pertamamu. Sayang, ini akan menjadi yang pertama yang akan kuambil darimu. Sudah resmi, aku menikah dengan Luka. Seorang raja, seorang dewa, seorang monster. Lemparan penahan garter. Oh, dia seksi sekali. Dan Arya sangat beruntung. Dia nggak akan merasa beruntung begitu Luka selesai menaklukkannya malam ini. Aku nggak percaya. Sekarang domba menikah dengan serigala besar. Dia adalah monster dan gak hanya di kamar. Wah, panas. Apa kau gemetar karena takut padaku? Atau karena bersemangat untuk malam ini? Jika kau pikir kakimu gemetar sekarang, besok kau nggak akan mampu berdiri. Aku nggak pernah merasa seperti ini. Seharusnya aku nggak merasa seperti ini. Dia ini monster. Kau tersipu. Apa kau malu? Enggak, Luka. Aku dibuat malu. Kau mungkin nggak akan paham. Tolong kuasai dirimu, Arya. Astaga, aku gak mau kehilangan kesucianku pada Luka, dewa mafia. Mungkin aku bisa membantumu. Rafael, apa yang kau lakukan di sini? Aku mencemaskanmu, Arya. Aku tahu reputasi Luka dan aku tahu kau gak mau kehilangan kesucianmu pada pria yang meniduri wanita seperti hewan. Aku harus melakukan ini.
untuk keluargaku. Kau nggak mau saat pertamamu bersama pria yang memperlakukanmu dengan lembut, pria yang kau cintai. Itu yang ku mau. Biar aku membantumu, Arya yang manis dan polos. Berikan kesucianmu padaku. Dengan begitu, saat Luka bercinta denganmu, gak akan terlalu sakit. Rafael, enggak. Aku adalah istri Luka. Hanya dia yang boleh menyentuhku. Oh, ayolah. Dia mungkin sedang bercinta dengan seorang pelacur di gudang. Lepaskan baju, atau aku yang lepaskan. Di mana pengantinmu? Sepertinya dia agak dingin padamu. Apa dia nggak tahu para wanita akan berebut untuk tidur denganmu? Beritahu dia saja. Atau kita bisa tunjukkan padanya. Grace, Dia nggak akan menolongmu. Selain itu harusnya berterima kasih padaku. Setidaknya saat aku bercinta denganmu, aku nggak akan perlakukan kau seperti pelacur. Kau kira Luka peduli padamu? Dia nggak akan mencintaimu seperti aku. Dia akan menghajarmu karena ini. Ayahku adalah orang kedua mafia Chicago. Para mafia New York gak akan bisa menyentuhku. Dan sekarang aku akan memberimu sedikit bocoran tentang apa yang akan terjadi malam ini. Wanita sial! Enggak! Luka! Luka! Tolong! Arya. Hei, cukup! Aku sudah bilang, gak ada yang boleh menyentuh istriku. Apa yang membuatmu berani untuk menyentuh istriku? Enggak, aku sumpah. Kau berbohong padaku, kepala mafia? Sekarang, sebuah pernikahan mafia gak akan lengkap tanpa hiburan. Dan Rafael, anggota mafia Chicago, sudah berbaik hati memberikannya pada kita. Tapi Rafael gak tahu kalau di anggota keluarga kita gak boleh melukai wanita, gak menyentuh wanita saudara kita, dan yang pasti harus mematuhiku. Jadi istriku sayang, tangan mana yang dia gunakan untuk menyentuhmu? Dan pastikan kau memilih yang benar, karena dia akan kehilangan tangannya. Sepertinya istriku yang penyayang sangat pemaaf hari ini. Bagaimana menurutmu dengan satu kelingking? Jangan, aku mohon tolong, enggak, aku minta maaf. Ini untuk memastikan agar kau nggak lupa. Enggak, jangan, tolong. Dan ini akan jadi pelajaran untuk kalian. Gak ada yang boleh menyentuh Arya selain aku. Oke semuanya, oke. Ayo. Ya, ayo. Keluar. Keluargaku akan menunggu di luar dan mendengar untuk memastikan kita melakukan malam pertama. Kau siap tunjukkan eranganmu pada mereka? Kau dengar mereka? Mana suaranya? Mereka nggak akan pergi sampai kita memberikan yang mereka mau. Seperti yang bisa kau rasakan sekarang, aku juga menginginkannya. Kau terlihat seperti rusa kecil yang gelisah di cengkraman serigala. Aku nggak akan mencabikmu. Aku nggak bisa menciummu saat kau melihatku seperti itu. Mungkin aku akan melihatmu seperti ini sepanjang malam. Kalau begitu, aku akan bercinta dari belakang supaya aku tidak melihatmu. Bisa santai nggak? Aku bukan monster. Tapi pembunuh. Kita seharusnya saling mencintai. Aku nggak mencintai, Arya.
Aku nggak bercinta. Ini nafsu. Ternyata ayahmu nggak bohong. Kau adalah wanita tercantik di Chicago. Sekarang kau milikku. Katakan. Aku menikahimu untuk melindungi adikku dan juga keluargaku. Aku mungkin istrimu, tapi aku bukan milikmu. Aku nggak akan mencintaimu. Aku nggak bermaksud. Aku minta maaf. Hentikan. Aku nggak akan memaksamu, Arya. Tapi kalau malam ini di spray nggak ada darah, keluarga kita akan berperang lagi. Dan ini nggak ada apa-apanya dibandingkan pertumpahan darah yang akan menyusul. Mereka mau darah, mereka mendapatkannya. Selamat datang kembali. Selamat datang kembali, Bos. Bos, kau sudah kerja dalam penyamaran jadi tunawisma selama 6 bulan untuk menyelidiki kejahatan pamanmu. Sekarang pamanmu sudah dipenjara. Sudah waktunya kau kembali ke grup Jones. Makasih, Lois. Ada satu hal lagi yang harus aku urus. Cepat, dia datang. Halo Simon, aku belikan burger keju kesukaanmu. Terima kasih banyak, Victoria. Sejujurnya, hanya kau yang baik kepadaku selama aku di sini. Kau bawa makanan dan juga perbekalan. Aku sangat menghargai itu. Ada beberapa hal yang ingin aku sampaikan. Maaf, aku mau terima telepon. Tunggu. Halo Ibu, bagaimana kabarnya? Victoria, kata dokter nenek mungkin nggak bisa lewati Natal. Keinginan terbesarnya untuk lihat kau pakai baju pengantin. Apa aman untuk kasih tahu kalau kita akan langsungkan pernikahan di Natal ini? Ya, jangan cemas. Carl sudah lamar aku, dan kami akan dapat akta nikahnya besok. Jadi nggak perlu khawatir, oke? Oh, dia mau menikah. Itu luar biasa. Oh, bagaimana kalau kita mengadakan pernikahannya saat Natal? Kalau begitu sudah beres, aku akan mulai umumkan kepada kerabat. Aku akan bicara padamu nanti. Oke, aku sayang Ibu. Maaf ya, kau bilang apa? Lupakan saja. Tapi aku dengar kau mau menikah. Kalau gitu selamat ya. Terima kasih, Simon. Tapi sekarang jam makan siang di tempat burger, aku harus kembali. Kita bicara lagi nanti ya. Terima kasih lagi. Selamat liburan. Berikutnya. Oke, perlu aku ambilkan bumbu atau apapun, tomat atau apapun dengan... Carl? Astaga, Victoria. Aku kira kau libur hari ini. Hai sepupu, lama gak ketemu. Kau selingkuhi aku dengan sepupuku. Dengar. Nggak ada lagi yang bisa dibicarakan. Kau sudah tahu kan? Kita sudah berakhir, Victoria. Enggak. Apa? Enggak, kita udah tunangan. Kita akan ambil akte nikah besok. Apa kau lupa cincin ini? Cincin murahan nggak berguna ini saja bisa buat kau setia?
Kau lebih bodoh dari yang aku pikir. Berhenti menempel ke aku. Biarkan aku pergi. Kita berakhir. Enggak, Carl. Kita udah bersama selama 3 tahun. Kenapa kau begini ke aku? Apa salahku? Kau nggak tahu? Kau nggak cukup baik untukku lagi, Victoria. 3 tahun di Jakarta dan kau masih jadi pelayan? Kau selalu pakai baju tua dengan sepatu bot koboi tua itu? Kau itu bukan di daerah Telaksa lagi. Benar sekali. Sekarang Carl itu manajer cabang dari grup Jones di Nusantara. Bagaimanapun juga dia itu VIP. Hanya orang sepertiku yang pantas dengan Carl. Dan untukmu, sepupuku, kau menyedihkan sekali. Kenapa kau nggak kembali ke Telaksa, tempat asalmu? Mengembala ternak? Kau bajingan! Oh, Carl, apa kau lihat yang dilakukan? Balas dia! Jalan gila! Jangan pernah kau sentuh dia. Jangan pernah sentuh aku lagi dengan penyakitmu, dasar gelandangan kotor. Apa yang dilakukan gelandangan di sini? Menjijikkan. Oh, apa kalian ini ditakdirkan bersama? Ayo sayang, jangan habiskan waktu kita dengan para rendahan ini. Kita bisa terkena sesuatu. Kau baik-baik saja? Jangan kau tangisi orang bodoh itu. Dia gak pantas untuk itu. Kau benar, dia nggak pantas. Tapi ibu dan nenekku sudah rencanakan pernikahan kami dan habiskan seluruh tabungan mereka untuk itu. Aku nggak bisa balik dan bilang ke mereka ini berakhir. Aku nggak bisa buat itu. Apa yang harus kulakukan? Aku rasa kau harus menikahiku. Apa? Hanya sebentar. Dengan begitu nenekmu bisa lihat kau jalan di altar. Kau mau lakukan itu untukku? Aku akan lakukan apapun untukmu, Victoria. Jadi kita hanya perlu buat dokumen resmi karena ibuku mau bingkai akta nikahnya. Tapi jangan khawatir, kita bisa batalkan itu setelah pernikahan. Dan kau bisa kembali ke hidupmu. Apapun yang kau perlukan, Victoria. Terima kasih sudah lakukan ini untukku, Simon. Kau teman yang baik. Jadi, Bu Victoria Baron, apa kau yakin mau menikahi pria ini? Apa kau dipaksa? Aku nggak dipaksa kok. Aku bersedia menikah sama Simon Jones. Oke. Kalau begitu, aku nggak punya pertanyaan lagi. Tunggu. Simon Jones? Simon Jones? Orang yang mati di kecelakaan pesawat 6 bulan lalu? CEO dari grup Jones? Gak mungkin gelandangan ini pria terkaya di negara. Terima kasih. Jadi, kita sudah resmi menikah. Victoria, sebenarnya ada sesuatu yang mau aku bilang. Aku bukan... Kau nggak harus jelaskan, Simon. Serius, aku nggak keberatan kalau kau nggak beruntung. Satu-satunya yang aku pedulikan adalah kebaikan dan kejujuran. Aku nggak bisa terima kebohongan apapun sekarang. Ayo pulang. Kau sepertinya butuh mandi air panas. Victoria mengalami masa-masa sulit. Aku butuh tunggu waktu yang tepat untuk ungkapkan kalau aku sebenarnya miliarder. Siap? Jadi sekarang aku sudah menikah, rasanya semua ini gak nyata.
Semoga keputusanku ini benar. Victoria, kau punya sabun mandi? Ah, iya. Aku baru beli. Nanti ku bawakan. Simon, aku masuk ya. Aku nggak lihat apa-apa, maaf. Kau tahu secara teknis aku suamimu. Aku nggak keberatan kalau kau lihat aku telanjang. Es tehku mencair. Kenapa jantungku berdegup kencang? Oke, tenang saja. Victoria, bukan berarti kau belum pernah lihat pria telanjang. Ya, sebenarnya enggak. Aku nggak pernah lihat yang seperti ini. Ibu, halo. Halo, Nak. Aku kasih tahu semua orang yang aku kenal dan sekarang semua orang di kota tahu tentang tunanganmu. Nenek sangat senang dengan itu. Omong-omong, kapan penerbanganmu? Oh, wow. Astaga. Victoria, kau masih dengar aku? Astaga, dia seksi sekali. Ini benar pria tunawisma yang aku pungut di jalan. Apa itu menantuku? Biar aku bicara dengan dia. Victoria, bisa dengar aku? Iya. Halo Ibu. Nanti kita bicaranya di telak saya, oke? Sampai jumpa. Apa itu ibumu? Astaga, aku buat kesan pertama yang begitu buruk. Aku gak punya baju bersih atau apapun, jadi... Oh, biar aku carikan sesuatu. Ini. Maaf ya. Aku rasa merah muda warna yang cocok untukku ya. Aku tahu, aku buang semua baju Carl waktu dia pindah. Aku nggak punya baju pria untuk dikenakan. Enggak apa-apa sejujurnya. Aku gak keberatan kok pakai ini. Buat aku rasanya lebih dekat denganmu. Ya, kau harus tidur di sini malam ini. Gak masalah. Oh, hampir lupa. Aku selamatkan cincinmu. Apa kau lupa cincin ini? Kita sudah berakhir, Victoria. Enggak, terima kasih. Membuat aku memikirkannya terus. Dia habiskan setiap kesempatannya untuk ambil penghasilanku, lalu membuangku saat dia akhirnya dapat promosi yang dia mau. Kalau bukan karenanya, aku sudah punya uang untuk bantu ibuku bayar pernikahan. Buruk sekali. Putri macam apa yang membuat ibunya harus membayar biaya pernikahan anaknya? Victoria, aku bisa... Enggak, maaf. Aku enggak bermaksud membebanimu. Sudahlah, jangan bicarakan yang sedih-sedih ya. Oke? Kau harus istirahat. Malam. Selamat malam. Ukuran 7. Bos, Lois? Ya, aku perlu kau ke Telaksa dan mulai siapkan pernikahanku. apa? Kapan kau menikah? Oh, dan pastikan kau bawa cincin berlian ya. Ukuran 7. Terima kasih, sampai jumpa. Selamat datang di penerbangan Jones. Halo, kami mau registrasi. Pergi ke Telaksa ya? Pak, letakkan tasmu di timbangan. Kami terbang di kelas utama. Kau harusnya registrasi kami dulu. Kami duluan di sini. Bukankah ini Victoria? Bukannya sudah kucampakkan? Biar ku tebak. Kau mau pulang habiskan Natalmu sendirian? Dia nggak sendirian. Dia udah menikah sekarang. Dan aku suaminya. Halo, tampan. Dari mana kau dapat si tampan ini? Hey bro, kau tahu dia mantanku kan?
Masih suka pungut sampah orang lain? Sebaiknya kau minta maaf ke dia sekarang. Atau kau akan menyesal. Enggak. Apa yang akan kau buat dengan itu? Hei! 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 Hei, Bu! Apa kau buta? Aku diserang! Panggil satpam! Dia serang aku. Usir dia dari bandara dan larang dia pakai penerbangan John selamanya. Aku pelanggan VIP, lakukan seperti yang aku bilang. Pak, kau sudah mengganggu operasi bandara dan kami minta kau untuk segera pergi. Pak John. Pak, kau sudah ganggu operasi bandara. Dan sekali lagi, kami minta kau untuk pergi. Apa? Enggak. Dia yang serang aku. Usir dia keluar. Kalian salah. Aku minta maaf. Apa kalian semua buta? Aku lihat semuanya. Dia yang memulainya. Pembohong. Bukan itu yang terjadi. Apa kau bersama dengan pria ini? Ya, kami anggota VIP. Bagus. Usir mereka berdua keluar. Kau nggak bisa lakukan ini. Kau nggak bisa lakukan ini. Aku akan tuntut kau. Aku akan tuntut kalian semua. Menyedihkan. Ya, sepertinya 2 kursi di kelas 1 baru saja ada yang kosong. Bagaimana kalau kalian yang ambil itu? Kelas 1? Kami nggak mampu untuk itu, tapi terima kasih. Oh, enggak. Itu adalah tanggungan kami. Jangan cemas. Sebagai kompensasi untuk kejadian tadi. Benarkah? Simon, kau dengar? Kita di kelas 1. Ini pertama kalinya aku terbang di kelas 1. Ini menyenangkan sekali. Jalan gila. Jangan pernah sentuh dia. Aku rasa sebaiknya kau menikahiku. Apa kau tahu? Aku merasa kalau kau itu bukan orang biasa. Victoria, aku tahu. Enggak, kau bukan orang biasa-biasa saja. Kau jimat keberuntunganku. Setiap kali bersamamu, semua berjalan dengan lancar dan baik. Oke, ini alasannya aku benci terbang. Hei. Berapaslah, oke? Permisi. Halo semua, ini kapten penerbanganmu. Kita alami turbulensi yang nggak terduga. Terima Jadi kasih. mohon untuk tetap duduk di kursimu Tenang sampai aja. kita selesai. Hei, tutup saja matamu, oke? Tutup matamu dan dengarkan kata-kataku. Kau tahu, aku ingat malam-malam saat aku di jalan. Badai petir, hujan, bahkan cuaca panas. Ada banyak malam di mana aku penasaran apa aku bisa melewati malam itu. Tapi aku selalu berharap kalau hal-hal yang lebih besar masih menantiku. Aku nggak tahu dengan jelas apa atau untuk siapa aku bertahan, tapi harapan itu yang buat aku berhasil melewati masa sulit itu. Lalu aku ketemu orang yang paling baik dan menyenangkan. Dia luar biasa, sampai aku pikir dia mengubah hidupku. Dan orang itu kau, Victoria. Victoria? Ini baru permulaan, Victoria. Aku akan kasih kau yang terbaik dari semua yang ditawarkan dunia ini. Astaga. Kita sudah diblokir dari semua penerbangan. Aku nggak bisa pesan penerbangan lain dimanapun. Carl, ibuku punya rencana makan malam dengan kita. Kalau kita nggak berhasil sampai, dia akan marah. Nggak apa, kita menyetir saja. Apa? Itu akan sangat mulus selama 30 jam. Baiklah.
Aku gak mau berkendara selama 30 jam. Hanya 30. Anakku tercinta, akhirnya kau pulang. Kami sangat merindukanmu. Aku rindu ibu. Dan ini pasti menantuku. Senang bertemu denganmu. Senang bertemu denganmu, Bu. Aku Simon Jones. Simon. Selamat datang di keluarga. Oh. Bagus sekali. Pertahankan ya. Simon Jones, CEO dari Grup Jones, dilaporkan hilang setelah kecelakaan mobil 6 bulan lalu. Beberapa sumber mengatakan dia telah ditemukan dan akan segera kembali ke Grup Jones sekali lagi. Ibu, Victoria bawa pulang suaminya. Kau si Simon Jones. Simon Jones? Simon Jones si miliarder? Dr. Gray, seluruh operasi ini bergantung padamu. Ini. Hati-hati. Ini ginjal baru Derek Wolf. Bawalah dengan aman. Aku mengandalkanmu. Berangkat. Langsung ke bandara. Iya, Pak Ahmad. Dr. Gray lagi di jalan. Sempurna. Terima kasih, Dr. Franco, atas semua yang kamu lakukan buat ayahku. Baiklah semuanya, sinkronkan jam kalian. Pesawat Dr. Gray mendarat di Miami dalam 2 jam. Tim A, pastikan penerbangan itu tetap sesuai rencana. Jangan sampai ada gangguan. Siapa? Tim B, kalian sama ada. Temui Dr. Gray di bandara. Aku nggak peduli apapun caranya. Pastikan dia dan ginjal itu tetap aman. Operasi ini harus dilakukan tepat waktu. Siapa? Ini bukan cuma soal selamatkan nyawa ayahku. Ini soal selamatkan warisan keluarga kami. Jangan ada yang tahu. Kalau ada yang nggak beres, lapor ke aku dulu. Dan kalau ada di antara kalian yang bocorkan soal ini ke siapapun di luar, kalian bakal terima akibatnya. Mulai bergerak. Siapa? Pak, dengar-dengar Derek Wolf itu pemasok senjata terbesar di wilayah sini. Keluarganya sudah ada di puncak Forbes selama bertahun-tahun. Operasi ini bukan cuma soal selamatkan nyawanya, juga tentukan nasib keturunan keluarga Wolf. Bapak yakin kita harus tugaskan Sean sendirian? Nggak cukup waktu buat sewa jet pribadi. Lagi pula reputasi Derek itu rumit. Kita nggak bisa ambil risiko bertindak terang-terangan. Bahkan Eric Wolf, anaknya Matt Wolf sendiri saja nggak tahu soal ini. Ya, kalau begitu Sean memang tepat. Yang bisa atasi ini, dia orangnya. Semoga dia dilindungi oleh Tuhan. Permisi, kapan mulai naik pesawat ke Miami? Dalam 10 menit, Pak. Oke, terima kasih. Hai sayang. Iya, sebentar lagi aku naik. Iya, pastikan hadiahnya siap pas aku sampai ya. Hei sayang, tenang, semua sudah diatur, oke? Telepon aku kalau sudah mendarat. Kamu memang yang terbaik, makasih sayang. Oke, cium dulu. Perjalanan ini penentu, Jess. Dapatkan cincin itu dan kita aman. Kalangan papan atas, kami datang. Keluarga Wolf itu keluarga bangsawan. Dan semuanya dimulai dari kakeknya Eric, Derek Wolf. Begitu aku dapat restu kakek Derek dan menikah sama Eric, kita aman. Utang puluhan miliar, tunggakan kita ke rentenir, lenyap. Cukup manja ke Eric, keluarga Wolf bakal bereskan semua. Itu baru anakku. Perhatian para penumpang, panggilan naik pesawat untuk penerbangan nomor AC3165 ke Miami. Ayo ibu, kita naik pesawat menuju bahagia selamanya. Oh, maaf. Permisi. Tunggu, Jess. Aku mau ke toilet dulu. Kamu duluan, nanti aku susul. Oke, iya nanti ketemu di pesawat. Maaf. Perhatikan jalanmu, dasar sampah. Apa, buru-buru ke pemakaman ibumu atau semacamnya?
Oh, maaf ya Pak. Apa mau saya simpankan barangnya? Oh, enggak, terima kasih. Barang ini penting banget. Mending aku pegang saja. Baik, beritahu kalau butuh bantuan. Iya, baiklah. Hei, apa yang mau kamu lakukan? Nggak lihat ibuku belum naik pesawat? Bu, sebentar lagi lepas landas. Bahaya kalau begini. Lepas landas, langkahi dulu mayatku. Pintu ini harus tetap dibuka sampai ibuku duduk di kursinya. Aku penumpang VIP di maskapai ini. Jadi, kasih tahu kapten rendahanmu, pesawat ini nggak bakal kemana-mana sampai ibuku naik. Bu, saya paham. Tapi kami punya jadwal dan kami nggak bisa tunda keberangkatan demi satu penumpang. Jadwal? Oke, anggap saja jadwalmu itu resmi ditunda. Pesawat ini nggak bakal berangkat tanpa ibuku. Yang benar saja, Bu. Aku ada rapat penting. Iya, kita semua sibuk di sini. Nggak bisa tunda penerbangan demi satu orang. Nggak begitu caranya. Sewa jet pribadi saja kalau kamu buru-buru. Apa? Nggak mampu ya? Kalau begitu duduk, tutup mulut, dan sabar saja. Nggak bakal ada yang mati kalau tunggu sebentar lagi. Bu, tolong. Oke? Astaga. Aku ada urusan penting hari ini dan gak boleh telat sedikit pun. Penting? Aku nggak yakin seorang pecundang kayak kamu punya urusan penting sungguhan. Aku nggak peduli apapun alasanmu. Biar katamu dunia kiamat kalau kita nggak terbang, pesawat ini tetap nggak bakal berangkat kalau ibuku belum naik. Oh, oke. Begini, apa begini saja? Aku beli tiket lagi buatmu sama ibumu. Dasar miskin bodoh. Kamu pikir aku butuh uang receh dari pecundang kayak kamu? Berani-beraninya kamu menghinaku. Iya, begini. Ibumu telat naik, jadi kami juga nggak mau kena getahnya. Iya, Bu. Ini sudah kebangetan. Orang macam kalian harus bersyukur bisa satu pesawat sama aku dan ibuku. Tahu nggak aku siapa? Siapa tunanganku? Nggak peduli kamu atau tunanganmu siapa. Kamu nggak ada hak tunda penerbangan ini cuma karena merasa penting. Oke. Dengar, ya. Aku lagi bawa ginjal manusia. Nyawa orang bergantung sama ini, oke? Tolong. Kita sudah telat 10 menit. Dia nggak bisa tunggu kelamaan. Oke. Walaupun kondisinya lemah banget, beberapa menit nggak bakal ubah apapun. Dan, kalaupun iya, berarti dia memang nggak ditakdirkan hidup. Kamu ini kenapa? Kamu bikin susah satu pesawat demi satu orang saja. Apa kamu pernah dengar kata empati? Tunda kayak begini bikin orang rugi besar. Bla bla bla. Orang miskin kayak kalian memang sukanya protes. Tapi ujung-ujungnya semuanya cuma soal uang, kan? Makan uang ini. Apa? Masih kurang? Kalau begini, ambil saja recehanmu itu, duduk manis, dan diam. Semestinya rakyat jelata. Uang nggak bisa beli segalanya, Bu. Apalagi buat yang satu ini. Serakah banget kalian. Ya sudah, lagian aku nggak akan pernah kehabisan uang. Ini 400 juta. Apa sudah puas? Bos, pesawat Dr. Gray telat 10 menit. Apa? Hubungi dia sekarang. Cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Siap. Dr. Gray? Ini asistennya Tuan Wolf, kita pernah ketemu. Kenapa pesawatnya belum berangkat? Ada yang ngotot tunda terbang buat tunggu ibunya. Dia nggak mau pesawat berangkat. Baiklah, aku hubungi bandara biar mereka yang urus. Bu, apa itu ibumu? Lupakan saja, dia sudah datang. Bagus, sampai ketemu di bandara. Bu, tolong cepat ya, kabinnya harus ditutup. Kenapa ribet banget? Cuma beberapa menit saja. Nggak ada yang bakal mati juga. Maaf, kira-kira berapa lama lagi kita sampai? Sekitar 20 menit. Oke, terima kasih.
Hei, Ibu, kenapa? Kenapa jendela ini nggak bisa dibuka? Pramugari, hei pramugari. Bisa saya bantu? Aku nggak bisa napas. Buka jendelanya, biar aku dapat udara. Maaf, Bu. Jendelanya nggak bisa dibuka. Kabin bertekanan harus ditutup rapat. Maskapai jelek macam apa ini? Coba cari cara lain. Buka jendelanya. Kalau enggak, aku bakal laporin kamu. Maaf banget, Bu. Tapi saya nggak bisa apa-apa. Aku pikir mereka itu orang kaya. Ternyata cuma orang kampungan yang nggak paham apa-apa. Anak kecil saja tahu kalau nggak bisa dibuka. Konyol banget. Aku nggak enak badan. Ibu. Tolong ibuku. Bicara sesuatu. Ada apa dengan dia? Dia dalam bahaya. Kita harus kasih pertolongan darurat sekarang atau dia nggak bakal selamat. Ya sudah, lakukan sesuatu. Sumpah, kalau sampai ibuku kenapa-napa, setiap orang di pesawat ini bakal tanggung akibatnya. Bu, tolong tenang dulu. Kami usahakan yang terbaik. Apa ada dokter di pesawat atau siapapun yang punya keahlian medis? Ada penumpang kondisi kritis? Prioritasku sekarang antar ginjal ini ke Derek Wolf. Tapi Tolong, siapapun yang bisa. Ibu ini bisa nggak selamat. Tolong, kita kehabisan waktu. Ibu, tolong sadarlah. aku dokter. Astaga, beruntung banget. Beneran ada dokter di pesawat ini. Hei, dengar, ingat kelakuannya ke kamu tadi. Kamu itu nggak berutang apapun. Dengar nggak? Dia bilang dia dokter. Biarkan dia lewat. Cepat. Pak, Anda beneran dokter? Iya, aku dokter. Terus tunggu apa lagi? Tugasmu buat selamatkan orang kan? Buruan ke sini dan tolong ibuku. Sekarang kamu suruh dia membantu kamu. Setelah kamu menghina dia tadi. Iya, dia lempar uang ke mukanya 2 menit yang lalu. Lucu banget sekarang malah terbalik. Terus minta tolongnya sombong begitu. Karma itu ada, kalau aku mendingan biarin aja. Dokter, tolong selamatkan dia. Tadi aku salah. Oke, aku kasih apapun yang kamu mau. Uang, aku bakal kasih banyak uang. Tapi tolong selamatkan ibuku. Aku nggak butuh uangmu, oke? Tolong kamu minggir. Aku dokter, aku sudah sumpah. Aku nggak bisa biarkan dia mati. Aku nggak bisa biarkan dia mati. Tapi aku perjelas dulu, kemungkinan bisa saja gagal. Tapi bakal kulakukan yang aku bisa. Cuma, entah hasilnya apa. Kamu harus siap sama kemungkinannya. Aku tahu. Sumpah, aku nggak akan salahkan kamu apapun itu. Tolong ya, tolong selamatkan ibuku. Baiklah. Dia henti jantung. Cepat baringkan dia sekarang. Pelan. Aku harus kasih dia CPR. Tapi dalam kondisi begini, kalau ada yang salah... Aku paham. Aku nggak bakal salahkan kamu kalau ada apa-apa. Tolong, lakukan saja. Oke. Ada apa ini? Astaga, ibu sudah sadar. Orang ini selamatkan nyawa Anda. Tenang ibu, sini ku bantu. Pelan-pelan. Aduh, kenapa? Kayaknya tulang rusukku patah. Oh, nggak bisa begitu. Kamu bikin rusuk ibuku patah. Kamu nggak bisa kabur seenaknya. Kemungkinan besar itu gara-gara tekanan waktu CPR. Itu risiko yang umum terjadi. Risiko umum? Dokter macam apa yang malah patahkan tulang waktu selamatkan orang? Dasar dokter nggak berguna. Kamu itu nggak waras ya? Kamu ini kenapa? Dia barusan selamatkan ibumu. Nggak masuk akal. Baru 5 menit yang lalu, kamu merengek minta tolong. Sekarang, apa yang lebih penting? Rusuk patah atau jantung berdetak? Tutup
Tutup mulut kotormu, dasar rakyat jelata menjijikan. Ibuku itu jauh lebih berharga dari seluruh keluarga kalian kalau digabungkan. Aku sudah bilang soal risikonya, dan kamu setuju. Kalau enggak, aku nggak bakal mulai. Setuju? Aku? Oke, kapan aku pernah ngomong begitu? Maaf ya, kayaknya aku kelewat bagian tanda tangan buat izinkan kamu patahkan tulang rusuk ibuku. Kamu serius? Semua orang mendengarnya. Benar sekali. Aku juga dengar jelas tadi. Kamu kasih dia izin. Jangan putarbalikkan fakta. Kamu yang minta tolong. Hei. Semuanya. Sudah cukup. Yang penting pasiennya masih hidup dan selamat. Hidup dan selamat? Hah, memangnya itu kelihatan kayak hidup dan selamat? Aku saja heran kamu sebut dirimu dokter dengan kemampuan kayak begitu. Parahnya lagi, aku sampai merendahkan diri buat minta tolong ke sampah kayak kamu. Astaga, aku pasti lagi hilang akal. Kamu sudah gila, kamu tahu itu? Benar-benar nggak tahu malu. Kamu? Bu, sudah cukup. Tanpa dia, ibu Anda pasti nggak selamat sekarang. Dasar jalang! Beraninya sumpahi ibuku. Semoga seluruh keluargamu masuk neraka. Bu, tolong kembali ke kursi sekarang juga. Kamu pikir orang rendahan, tukang bawa baki kayak kamu itu siapa? Jangan berlagak hebat di depanku ya. Satu helai rambut ibuku saja lebih berharga dari seluruh hidupmu yang menyedihkan. Dan kamu malah patahkan rusuknya. Sekarang begini saja. Kamu berjalan ke tempat ibuku, berdiri di hadapannya, terus tampar dirimu sendiri. Tampar terus berulang kali sampai dia maafin kamu. Kalau enggak, hidupmu bakal berubah jadi neraka. Dia itu yang iblis. Jujur saja, harusnya biarkan ibunya mati. Dia itu nggak pantas buat diselamatkan. Kamu mau aku minta maaf setelah selamatkan nyawa ibumu? Kamu nggak cuma gila. Ini adalah penghinaan. Benar banget. Kamu bikin aku mohon-mohon. Aku seumur hidup nggak pernah mohon-mohon ke siapapun. Itu bikin aku marah banget. Jadi, kamu harus tebus itu buat aku dan ibuku. Jadi lakukan yang aku suruh sekarang juga. Maaf. Nggak bakal terjadi. Nggak bakal terjadi. Mau ini balik? Jangan. Aku hancurkan barang ini sekarang juga. Oh, jangan. Tolong. Oh. Jangan. Jadi aku harus turuti maumu. Apa kotak kecil ini sepenting itu buatmu? Dengar. Di dalam kotak itu ada ginjal buat orang yang sangat berkuasa. Kalau kamu hancurkan, nggak ada cadangannya. Dan percayalah, jangan sampai kamu kena masalah. Orang berkuasa. Apa? Kamu pikir aku takut? Aku bakal hancurkan sekarang buat seru-seruan. Jangan, tolong, jangan. Terus Tolong. kamu mau apa? Tolong, jangan lakukan itu. Tolong, kumohon. Kamu mau ini balik dengan aman? Kalau begitu turuti apa kataku. Cukup, kamu sudah kelewatan. Ayo semuanya, kita rebut kotak itu. Ya, ayo. Coba saja lihat apa yang terjadi. Tunanganku itu adalah pewaris keluarga Wolf dari Florida. Tunanganku itu adalah pewaris keluarga Wolf dari Florida. Cucunya Derek Wolf. Ya, kamu tahu Derek Wolf? Raja pemasok senjata terbesar di seluruh dunia? Keluarga Wolf? Ya ampun, siapa yang mau cari masalah dengan mereka? Tunggu. Cucunya Derek Wolf itu tunanganmu? Benar. Lihatlah wajah ketakutan kalian ini. Dasar pengemis gembel. Keluarga Wolf terkenal karena rendah hati dan selalu hormati orang lain. Tapi kamu malah pakai nama mereka buat bikin orang takut. Mereka pasti malu lihat ini. Ya, terserah. Aku tetap bakal pakai nama itu. Aku bakal tindas siapapun yang aku mau. Terus kamu mau apa? Kamu punya 3 detik. Sebelum aku hancurkan barang ini. 3, 2, 1. Jangan, tolong. Aku mohon. Baiklah, oke. Tapi, dengar. Tolong. Di dalam kotak itu ada ginjal buat kakek tunanganmu, Derek Wolf. Dia lagi kritis. Cuma itu yang bisa selamatkan dia. Aku bicara jujur. Wow, hebat. Itu kebohongan paling dramatis yang pernah aku dengar.
semua cuma alasan biar nggak minta maaf kan? Kalau nggak percaya, lihat saja labelnya, oke? Tertera di situ info pasien dan semuanya. Aku nggak bohong. Oh, jadi aku harus percaya begitu saja sama kamu? Kamu pikir kamu siapa? Terus, kebetulan banget ya, kamu baru sebut nama Derek Wolf setelah aku bilang siapa diriku. Aku bersumpah nggak berbohong. Jangan omong kosong lagi. Harusnya tadi kamu minta maaf saja. Sekarang sudah telat. Jangan!